Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel P Project Makers. Kali ini saya mau lanjutkan dari video sebelumnya tentang simulasi timing drum band ya. Nah, ini di video sebelumnya kita sudah membuat simulasi seperti ini plus dengan codingnya ini ya. Oke, hari ini saya mau coba aplikasikan di hardware-nya langsung dan dicoba langsung di sepeda motor juga ya. Nah, kalau di simulasi di sini coilnya disimulasikan menggunakan LED ya. Jadi ini ibaratnya ini coil, ini positif dari output kontak. Kemudian ini kabel signal yang menuju ke ECU ya. Nah, ini signal coil yang menuju ke ECU kita putus. Kemudian diseri ke relay bagian COM atau common dan NC atau normally close. Jadi ini dalam keadaan relaynya mati, ini akan terhubung ya. Oke, ini untuk wiringnya sama persis seperti ini yang saya aplikasikan di hardware-nya langsung. Oke, ini untuk potensionya juga sama persis ya, saya aplikasikan wiringnya seperti ini. Tapi untuk aplikasi di sepeda motor ada tambahan namanya regulator atau buck converter ya. Karena tegangan di sepeda motor kan di 12 volt, sedangkan Arduino berjalan di 5 volt ya. Oke, untuk codingnya sendiri saya akan copy paste langsung dari sini aja. Ini saya akan copy dulu. Oke, saya simpan di copy ke IDE-nya ya. Paste. Nah, ini udah saya copy paste. Hardware yang sudah saya buat seperti ini. Oke, jadi untuk wiring relay Arduino dan potensio sama persis seperti yang disimulasi. Di sini saya tambahkan step down atau buck converter ya. Jadi ini yang masuk dari negatif atau groundnya body. Ini positif kontak ya. Atau langsung ke aki juga sebetulnya bisa ya. Karena ini udah dilengkapi dengan on off. Nah, untuk on off-nya sendiri nanti bisa diganti misalkan menggunakan switch rem juga bisa ya. Jadi ketika kita rem modulnya akan aktif. Nah, seperti itu juga bisa. Oke, kita lihat langsung di sini untuk wiringnya. Jadi wiringnya cukup mudah ya. Untuk buck converternya sendiri ini harus disetting ke 5 volt dulu ya. Jangan lupa diukur bagian negatif dan positifnya ini harus di 5 volt. Atau kalau mau lebih mudah beli yang regulator yang udah fix di 5 volt ya outputnya. Untuk negatifnya ini kita paralel semua. Oke, di bagian sebelah kiri potensio kita hubungkan ke negatif. Kemudian ke Arduino masuk ke GND atau negatifnya. Di bagian relay juga sama ya, bagian negatif kita hubungkan semuanya ya. Nah, di sini ada tulisannya GND yang tengah ya. Ini yang tengah negatif, kemudian bagian positif 5 voltnya masuk ke bagian kaki kanan potensio. Masuk ke 5 volt Arduino juga ya. Kalau ini Arduino-nya saya gunakan Arduino Pro Mini. Saya pakai yang ada aja. Kalau mau lebih mudah atau lebih praktis pakai Arduino Nano aja ya, karena Arduino Pro Mini ini harus punya downloadernya atau FTDI-nya ya untuk masukin program. Nah, kemudian bagian outputnya dari potensio, outputnya itu bagian tengah sini, kaki tengah. Ini masuk ke A0 sesuai dengan program ya, ke A0. Dan yang kabel orange ini pin 13 dari Arduino masuk ke input dari relay ya. Nah, ini relay yang saya gunakan ini sama seperti ini. Nah, ini kan ada input GND dan PCC. PCC 5 volt, GND itu groundnya, in itu pin 13. Nah, ini setelah terhubung semuanya, nah, kita tinggal lihat di sini ada 3 terminal. Ini 1, 2, 3 ya. Nah, yang dipakai adalah bagian tengah, bagian common, dan bagian paling bawah. Ini NC atau normally close. Jadi dalam keadaan modulnya mati, di sini akan terhubung NC dan COM-nya.
Jadi kalau alatnya misalkan error atau sedang dimatikan, motor akan tetap bisa menyala. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dari NO dan NC tadi saya tambahkan skun untuk ke coil ya, supaya lebih mudah. Jadi ini untuk ke coil, satunya lagi kabel yang ke coil kita masukkan ke sini. Jadi diputus lewat sini ya. Nah, sekarang oh ya, untuk relay sendiri bisa menggunakan banyak model ya, terserah yang ada aja atau yang mudah didapat. Normalnya yang mudah didapat untuk Arduino seperti ini. Ini yang umum atau seperti ini juga ya. Nah, untuk mode yang seperti ini, ketika kita kasih signal low atau program 0, kalau di sini ya sudah di simulasinya di sini kan ada, kita sudah tulis node-nya ya, 0001 di sini ya. Nah, 0 itu artinya relay menyala dan memutus ini signal coil. Angka 1 ini artinya relay mati, artinya signal coil ke ECU terhubung atau masih menyala normal seperti itu ya. Jadi 0 ini untuk mematikan atau memutus ya. Nah, ini saya kasih catatan 0 sama dengan relay aktif dan jalur coil terputus ya. Jadi nanti disesuaikan sampai dapat nada sesuai dengan keinginan ya. Nah, di sini bebas, tadi boleh pakai yang mana aja relaynya. Sekarang saya mau coba masukkan programnya. Untuk programnya sendiri, ini harus menggunakan downloader atau FTDI. Karena saya menggunakan Arduino Pro Mini, kecuali kalau menggunakan Arduino Nano bisa langsung hubungkan ke USB ya. Kebetulan lagi nggak ada stok Arduino Nano-nya. Oke, ini karena terhubung ke step down dan lain-lain, power 5 voltnya jadi kurang ya. Ini saya kasih tegangan dulu dari, ini saya menggunakan power supply untuk menyalakan modulnya. Saya kasih supply dulu ya. Nah, ini sebelumnya udah saya program juga, saya coba program ulang ya. Oke, itu sebetulnya udah diprogram ya. Saya mau menunjukkan aja cara masukin programnya. Oke, di sini cari board sesuai dengan yang dipakai ya. Nah, karena yang digunakan Pro Mini, cari aja Arduino Pro Mini. Kemudian portnya disesuaikan dengan yang ada. Oke, di sini COM3 ya, dari downloader yang saya pakai atau FTDI-nya. Sekarang tinggal klik upload aja. Ini programnya yang tadi di copy paste ya dari simulasi. Tunggu sampai sukses ya. Oke, itu udah down compiling. Ini programnya udah berjalan. Kita tes untuk potensionya. Oke, ini semakin cepat gerakannya ya, relaynya. Kalau ke kanan semakin lambat. Oke, bisa didengarkan ya, ada iramanya. Nah, untuk tadi untuk wiring ke coilnya, di sini saya tunjukkan di coil injeksi ya. Sebetulnya kalau mau diaplikasikan ke motor karbu juga bisa ya. Jadi ini kan prinsipnya hanya memutus jalur ke coil aja. Oke, untuk injeksi saya sarankan untuk memutus jalur bagian signal coil ya. Nah, di injeksi kan ada 2 skun nih. Satu ini positif. Ya, positif itu biasanya sejajar dengan rata-rata ya, sejajar dengan kabel yang menuju ke coil. Nah, ini, dan satunya lagi ini signal coil. Signal coil ini yang terhubung ke ECU. Nah, biasanya ada warna hijau di sini ya. Dan letak skunnya itu hampir berdempetan dengan bagian bautnya. Nah, di sini nanti kita akan copot skun ini, digantikan dengan kabel yang sudah dibuat tadi yang connect ke relay.
Jadi yang ini masuk ke coil dan yang dari coil masuk ke skun yang ke relay. Nah, ini saya tunjukkan di sini karena kalau di Nmax agak susah ya, agak bagian coilnya tertutup. Jadi nanti kita lanjutkan langsung ke motornya. Oke, setelah dikoneksikan ke sepeda motor, ini untuk coil Nmax nya ada di bagian sana ya, nggak kelihatan. Jadi saya langsung pasang aja di situ, takutnya durasinya terlalu lama. Ini untuk bagian positif dan negatifnya bisa langsung ke aki atau ke output kontak ya. Di sini karena motor ini untuk percobaan juga, di sini udah ada terminal ke bagian sensor dan bagian output kontak. Di sini saya buatkan terminal ya di atasnya. Oke, kita tes dulu. Ini harus sebelum modulnya menyala, motornya harus menyala normal dulu ya. Saya coba kontak on. Starter. Oke, ini motornya menyala normal. Sekarang saya tes nyalakan modulnya. Nah, untuk modulnya kita atur di speed yang paling tinggi dulu atau speed cepat dulu ya. Nyalakan. Oke, tadi terlalu ini ya. Coba nyala. Oke, kita tes lagi. Kalau tadi dicoba di motor, ternyata sepeda motornya mati-mati ya. Nah, permasalahannya bisa kita lihat di sini. Pertama kali di on atau dinyalakan, relaynya langsung aktif ya. Lampu hijaunya aktifnya lama nih, artinya jalur ke coil terputusnya lama. Nah, dan itu yang mengakibatkan motornya mati. Solusinya di sini sebelumnya kan kita hubungkan ke pin 13 ya. Nah, karena di pin 13 ini terhubung ke bagian LED yang ada di Arduino-nya. Jadi ketika sistemnya belum menyala, ini akan mengeluarkan tegangan low atau ground. Akibatnya nih relay akan menyala ya. Jadi permasalahan seperti ini memang harus dicoba secara langsung ya, supaya kita bisa tahu ya nanti hasilnya seperti apa. Sekarang kita coba dulu untuk pin output ke relaynya diganti dengan pin 10 ya. Ini kan sebelumnya 13. Nah, ini kita ganti 10. Oke, nanti hasilnya kita lihat lagi ya. Oke, selain pin relaynya menjadi 10, di sini saya ganti untuk bitnya yang tadinya 0 menjadi 1 ya. Karena sebelumnya ini desain untuk relay dengan active high ya. Kalau di sini nolnya terlalu banyak, artinya pemutusan relay atau jalur signal coil terlalu lama. Akibatnya motor nggak susah menyala nanti. Nah, ini setelah saya edit lagi programnya. Jadi pertama kali dinyalakan bisa dilihat, nah lampu hijaunya masih mati, kemudian baru menyala ya. Kalau tadi di pin 13 kita nyalakan, on-nya ini langsung menyala, artinya sistemnya langsung memutus jalur signal coil. Yang sekarang sudah diperbaiki, tinggal dicoba lagi di sepeda motor ya. Karena tadinya mau ditambahkan switch on off secara program itu kan terlalu ribet nanti. Kita coba lagi di sepeda motor. Untuk modulnya udah saya pasang lagi di Nmax. Kita tes lagi ya. Nah, tadi percobaan pertama motornya mati-mati. Kita starter dulu. Oke, hidup. Modulnya masih mati, kita nyalakan. Oke, terlalu cepat. Kita coba pelankan lagi. Matikan dulu. Oke, masih mati juga. Oke, untuk pemasangan modul seperti ini lebih baik bagian ISC yang otomatisnya diganti dengan ISC manual ya. Jadi idle-nya bisa lebih tinggi. Kalau seperti ini pasti mati-mati. Oke, tes lagi. Nanti sambil saya gas sedikit.
hemat-hemat. Oke, setelah dicoba di NMAX atau di motor langsung ya, ternyata modulnya kurang stabil, mati-matian terus ya, jadi sepeda motornya. Mungkin di sini karena ISC-nya masih pakai yang otomatis ya, jadi harusnya pakai manual supaya idle-nya lebih tinggi atau RPM awalnya lebih tinggi. Nah di sini karena masih pakai otomatis, ketika modulnya mati, ISC-nya dia otomatis berubah settingan ke ECU, jadi dia mati-mati kayak gitu ya. Nanti kita coba lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.